Selamat pagi, saya dengan Cici. Saat ini saya bersama dengan Ibu Yuliana F. Hartanto. Beliau adalah seorang guru grooming yang cukup populer di Indonesia. Saat ini sebenarnya saya pengen bertanya-tanya apa itu grooming ya, Mbak Yuliana ya. Karena ternyata tidak semua orang tahu apa itu grooming. Padahal grooming adalah sesuatu yang harus diketahui oleh semua perusahaan, khususnya para karyawan harus paham apa itu grooming. Nah, bersama kita udah ada Mbak Yuliana yang akan menjelaskan dan kita akan berbincang-bincang apa itu grooming ya Mbak Yuliana. Pertanyaan pertama adalah Mbak Yuliana, apa sih grooming itu sendiri? Bisa dijelaskan dengan gamblang biar orang tahu apa itu grooming. Grooming itu artinya meningkatkan kualitas diri. Grooming itu artinya mengupgrade diri. Grooming itu artinya mengeluarkan versi terbaik diri kita. Nah, untuk di dunia bisnis, perusahaan, jika mereka bukan di bisnis di mana grooming adalah bagian dari program perusahaan mereka tidak akan mengerti mau menggunakan program ini untuk mengelevasi kapasitas karyawannya. Karena grooming identik dengan dandan. Jadi perusahaan mana yang mau keluar uang banyak untuk training karyawannya hanya untuk belajar berdandan ria. Tapi sedangkan grooming menurut guru grooming versinya, which is sudah saya tuangkan di buku saya, bahwa grooming itu luas, bukan dandan aja, tapi menggrooming cara pikir, profesionalisme, etika. Nah, makanya ketika perusahaan invest di karyawannya untuk mengikuti program training ini, mereka sebenarnya mengelevasi kapasitas si karyawan. Nah, ini kan ketika mereka karyawannya bertemu orang, grooming pertama yang mereka lihat. Nah, grooming pertama berarti look satu, terus cara bicaranya. First impression ya, First impression is always last, ya kan? Jadi diri kita adalah gerbang untuk masuk ke suatu rumah. Orang mau masuk apa enggak, orang mikir dari first impression-nya, ya kan? Look-nya, cara bicaranya, body gesture-nya, etikanya, itu semua mempengaruhi image seseorang. Jadi yang namanya manusia semua butuh grooming. In regards di dunia bisnis apa mereka, apapun itu ya? Karena diri kita adalah aset kita. Kalau begitu seberapa penting sih grooming itu buat semua para pegawai? Apakah sangat penting? Setiap pegawai dari mulai level apa sampai dengan level apa yang memang benar-benar membutuhkan grooming itu sendiri ya? Sepenting apakah maksud saya, Mbak? Penting dalam arti mereka bisa memaksimalkan diri, ya kan? Penting untuk mereka mengerti standar. Masalahnya kan orang tidak tahu standarnya di mana. Mereka merasa sudah cukup baik, tapi kok mereka masih dikomplain, misalkan, karena cari dulu tahu standarnya di mana. Nah, orang yang malu dan orang yang tahu diri akan melihat dirinya sejauh mana mereka dari standar. Ketika mereka ini standar, mereka di bawah, mereka akan coba memperbaiki diri up to standard. Karena orang yang punya standar pasti punya kualitas diri, ya kan? Karena dari satu mata air tidak mungkin keluar dua rasa. When you are good is good, semua yang keluar dari kita is good. So jadi ketika company invest untuk anak buahnya baik, berharap buah-buah perbuatan anak buahnya semua baik dan menguntungkan perusahaan juga. Jadi benefit atau impact dari grooming itu sendiri apa saja, Mbak? Apakah secara personalitinya sendiri atau juga untuk perusahaannya sendiri itu sebesar apa impactnya? Ada dua impact dari grooming. Satu untuk personal, yaitu untuk being happy. Karena orang yang happy pasti akan melakukan hal-hal yang baik, ya kan, yang positif dan kreatif. Dan kedua untuk kesuksesan. Nah, di sini ya Mbak Cici, sukses itu kan tidak bisa dinilai dengan uang saja. Betul. Kalau kaya sih kita sebagai orang beragama dan bertuhan pasti tahu kaya itu anugerah Tuhan. Tapi dijamin di ilmu grooming, jika Anda sudah meng-grooming diri Anda dengan baik, meningkatkan kualitas diri, kesuksesan itu dalam arti Anda tidak akan kelaparan. Ketika Anda tidak kelaparan, kenapa Anda tidak kelaparan? Karena Anda punya kualitas. Orang akan mempekerjakan Anda, mempekerjakan orang-orang yang punya kualitas. Yang di bawah standar itu Mbak Cici banyak, yang di standar itu tidak banyak. Apalagi orang yang di atas standar, barang langka, barang antik, makin mahal harganya kan. Jadi kalau mau sukses, ya meningkatkan kualitas diri sehingga ada barang, ada harga ya. Dan berarti memang grooming ini sendiri sangat perlu untuk semua level ya. Karena kadang kita menemukan beberapa teman atau rekan kerja sekantor kita yang kurang berkenan ya, sampai image-nya itu tidak mempresentasikan perusahaannya dan sendiri, posisinya ya. Betul. Dan itu yang orang-orang yang perlu di grooming ya Mbak ya. Betul. Baik, itulah penjelasan grooming secara singkat oleh Mbak Yuliana F. Hartanto.
Nanti kita akan ketemu lagi dengan sesi grooming berikutnya. Nantikan sesi-sesi yang lain dari Ibu Yuliana Hertanto yang akan kami tayangkan di program berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.